Kita awal informasi siang hari ini pemirsa dari 9 penambang emas ilegal yang tewas tertimbun longsor di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebagian besar korban adalah petani getah yang alih profesi menjadi pekerja tambang karena dampak pandemi corona yang mengakibatkan turunnya harga karet. Warga berusaha mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di dalam lubang tambang. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mencari 9 penambang emas ilegal yang tewas tertimbun. Korban ditemukan pukul 2 dini hari di kedalaman 8 meter. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah masing-masing. Korban tinggal berdekatan dan mereka masih satu kerabat. Mereka menambang emas dengan cara tradisional. Korban menambang dengan menggali lubang bekas tambang peninggalan zaman Belanda. Nah, mereka ini informasi yang kami himpun bahwa mungkin karena mata pencarian sulit, ini kan karet sedang turun katanya ya. Ini di luar substansi penyidikan kami ataupun nanti proses penyelidikan kami, mereka mencari tinggalan-tinggalan emas sih katanya. Sebagian besar korban tewas adalah petani getah yang alih profesi menambang emas. Dampak pandemi corona yang berimbas turunnya harga karet membuat para petani getah kehilangan pekerjaan. Mereka memilih menambang emas ilegal dengan resiko bertaruh nyawa. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran di jalan raya terjadi antara pelaku begal dan polisi di kawasan Jakarta Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan timah panas untuk menangkap pencuri. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua pelaku merampas ponsel korban yang merupakan pelajar yang sedang berjalan kaki dan mengancam dengan senjata tajam. Kedua pelaku ditangkap, satu diantaranya dilumpuhkan dengan tembakan. Untuk warga masyarakat memang tetap harus waspada ya selama beraktivitas. Dalam masa-masa pandemi ini kami di Polres Jakarta Timur terus terang tetap melaksanakan kegiatan rutin penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan, dan sesuai perintah pimpinan kami akan melakukan tindakan tegas terukur apabila ada yang coba-coba untuk bermain atau beraksi di wilayah Jakarta Timur. Polisi menyita ponsel milik korban dan senjata tajam milik pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh napi yang mendapatkan asimilasi marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah pelaku terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Dua pelaku penodongan terhadap penumpang angkutan umum di Jakarta Utara ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku merupakan seorang residivis bersama rekannya nekat menodong penumpang angkutan umum, padahal ia baru keluar penjara karena program asimilasi di LP Bandung. Di lokasi kejadian, petugas menemukan tas dan senjata tajam milik pelaku yang digunakan saat beraksi menodong di sebuah mikrolet M15 jurusan Tanjung Priuk Stasiun Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, detik-detik pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di kompleks perumahan Jalan Sengon, Desa Cijengkol. Pelaku yang menggunakan masker menggotong satu motor yang dikunci stang. Suasana kompleks yang sepi karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Pemilik yang melihat motornya diambil sempat berteriak, namun pelaku dengan cepat keluar dan membawa kabur motor korban. Sementara itu, 3 orang pelaku pencurian rumah warga negara asing yang ditinggal pulang ke negaranya karena pandemi COVID-19 dibekuk petugas Polsek Padang Selatan, Kota Padang di kediamannya di kawasan wisata Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena keluarga berusaha untuk melindungi pelaku agar tidak dibawa polisi. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang elektronik berupa TV, konsol permainan, pemutar DVD, telepon seluler, serta papan selancar. Atas perbuatannya, 3 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sejumlah aktivitas kriminal di berbagai daerah marak terjadi. Ini menyebabkan angka kriminalitas sejak bulan Februari hingga Maret meningkat hampir 20%. Dan berikut data selengkapnya yang telah kami himpun. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sempat ramai aktivitas di Pasar Cipulir kembali sepi setelah sejumlah anggota Satuan Polisi Pamung Praja berjaga di sekitar lokasi. Warga tidak mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada Senin pagi, aktivitas di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan sepi. Sejumlah pedagang yang ramai berjualan di pinggir jalan kini sudah tidak ada lagi. Pos pemeriksaan atau checkpoint juga didirikan untuk mengamankan lalu lintas di kawasan ini agar tidak ada pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan selama masa PSBB. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan keramaian di Pasar Cipulir menjadi viral di media sosial. Sementara itu di Pasar Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, kemarin juga ramai aktivitas jual beli hingga ke trotoar jalan. Pembeli ramai memenuhi setiap lapak pedagang tanpa memperhatikan jaga jarak aman, ditambah dengan masih banyaknya pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Menurut sejumlah pedagang, meski sudah ada imbauan pemerintah untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan menjaga jarak di tengah wabah virus corona, namun pada prakteknya sulit untuk dilakukan. Lalu bagaimana kondisi pasar tradisional di sana? Kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa langsung dari Pasar Cipulir. Ya, Nadia, sampai kapan Pasar Cipulir ditutup? Ya, Deta, Pasar Cipulir ini akan ditutup rencananya hingga masa PSBB berakhir, yaitu pada tanggal 23 April mendatang, namun akan disesuaikan dengan perkembangan terkini. Di sini juga telah ada didirikan pos checkpoint yang dijaga oleh personil gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP yang berjaga di sini selama 24 jam. Untuk mengamankan lalu lintas, karena di sini juga memang banyak kendaraan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan selain itu juga tentunya untuk mengamankan agar pedagang tidak lagi berjualan di area luar ataupun di area dalam, karena memang Pasar Cipulir ini sebenarnya telah ditutup oleh PD Pasar Jaya dikarenakan pedagang di sini didominasi oleh pedagang yang menjual barang-barang non pangan seperti pakaian dan lain-lainnya. Sebelumnya juga diketahui memang sempat viral di media sosial bahwa adanya hiruk-pikuk keramaian aktivitas jual beli di area Pasar Cipulir ini. Dan menurut keterangan dari Kasatpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan, ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang masih berjualan di sini, meskipun pasar juga telah ditutup, dan juga masih ada pedagang-pedagang yang memang memiliki kios di pasar ini yang mengambil barang dagangan mereka, ataupun juga masih ada pembeli-pembeli yang datang. Menanggapi hal itu, aparat juga telah membubarkan para pedagang di sini, dan kini suasananya juga aktivitasnya telah sepi, hanya lalu lintasnya saja yang ramai, dan pedagang tersebut akhirnya seluruhnya menaati dan juga mereka memilih untuk berjualan secara online. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak berkerumun dan pedagang untuk tidak berjualan selama masa PSBB. Ya, Deta. Terima kasih Nadia atas informasinya. Selamat bertugas kembali.